Hai great people, ngerasa gak sih kalau udah jadi mahasiswa kita makin malu minta uang sama orang tua ya kan? Nah, bawaannya pengen aja gitu mandiri secara finansial. Nah, peluang paling besar nih dan paling gampang buat dijalanin sebagai income buat mahasiswa, ya beasiswa. Nah, tapi once kita dapat beasiswa, it doesn't mean cover all of our needs gitu. Masih ada aja kebutuhan kita yang gak ke-cover. Nah, parahnya lagi kalau kita udah dapat beasiswa, kita makin malu minta uang sama orang tua, ya kan? Udah dapat beasiswa, gitu kan? Nah, good news-nya kita bisa loh dapetin lebih dari satu beasiswa selama kuliah, atau bahkan selama satu semester. Bahkan gak cuma 2 atau 3 aja, kita bisa dapetin 5, 6, 7, ya tak hinggalah. Nothing is impossible, right? Nah, semua itu gak terlalu susah juga, ada taktik sama strateginya. Nah, udah mulai penasaran kan? Oke, langsung kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah riset. Nah, udah jadi mahasiswa, setidaknya kalau misalnya punya skill yang belum bisa dimanfaatin buat kepentingan orang banyak ya, setidaknya buat diri sendiri lah. Coba jangan cuma di riset nama, juga di riset beasiswa itu. Nah, yang paling penting buat riset yang pertama adalah requirement, ya persyaratan lah, terus tahapannya apa, terus value atau visi dari beasiswa ini apa. Nah, dari persyaratan ini kalau bisa kita harus tahu persyaratan mana yang takes time to be prepared gitu. Contohnya kalau butuh video, nah setidaknya kan kita bisa latihan dulu gitu kan ya. Terus juga yang penting kayak persyaratan administrasi yang butuh tanda tangan orang lain gitu. Ya contohnya surat rekomendasi. Nah setidaknya kan kita bisa janjian dulu gitu kan ya. Nah terus juga kalau misalnya nih si persyaratannya tuh butuh latihan nih, kayak misalnya interview atau ya wawancara pakai bahasa Inggris gitu kan, setidaknya kita bisa spare time gitu ya, jadinya nggak dadakan juga gitu. Nah jadi pulang buat dapetinnya juga lebih besar gitu. Nah selama ngurus beasiswa ini, kalau misalnya kamu nemuin beasiswa yang nggak fit nih sama aku gitu ya, nah kalian bisa juga nge-refer orang lain, karena kalau kita berbuat baik sama orang lain kan bukan berbuah baik juga gitu kan. Terus juga value ya. Nah value di sini ini maksudnya adalah objektif dari si pemberi beasiswa ini apa. Nah karena si pemberi beasiswa ini bakal nyari penerima beasiswa yang visionnya sama lah sama pemberi beasiswa ini, buat apa. Nah penerima beasiswa ini juga harus sama tujuan pemberi beasiswa. Nah itu yang perlu di highlight. Kalau bisa jangan terlalu pilih-pilih beasiswa lah ya. Kalau misalnya ada yang nggak cocok sama requirement-nya, ya misalnya kayak jurusan gitu kan, gimana ya, itu kan udah susah lah ya buat diusahain. Nah kalau misalnya syaratnya tipis-tipis lah ya, udah coba apply aja gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu sih, bisa jadi dari persyaratan kamu itu tuh di notice gitu, dan mungkin memang nggak relate buat si pemberi beasiswa atau yayasan A, tapi ternyata ada yayasan lain yang menarik ya, kita nggak pernah tahu. Karena kemarin tuh ada 3 beasiswaku yang emang nggak aku apply itu dari rekomendasi semua gitu, dan juga ya pokoknya nggak tahu tiba-tiba dapet. Oke, itu pentingnya riset. Jadi riset baru planning. Yang kedua adalah planning. Nah jadi udah hasil dari riset yang tadi itu coba dibikin planning ya. Nah di plan gitu ya, kira-kira beasiswa mana yang ya, mau bisa di-apply barengan ya, maksudnya berkas-berkasnya punya kesamaan gitu. Nah coba bikin deh slot gitu di ya folder gitu, mau yang fisik ataupun soft copy juga, dua-duanya yang penting sih. Kadang hard copy juga dibutuhin. Nah coba di stok juga tuh persyaratan yang common ya, yang basic kayak kartu mahasiswa, terus di folder juga, di folder laptop atau komputer tuh dibikin aja semua sama beasiswanya tuh di planning tuh, jadi nanti bisa tuh melengkapinya sekaligus kayak gitu ya. Nah di plan juga coba dihitung-hitung lah, kayak intinya bikin timeline lah, dihitung-hitung waktunya gitu. Oke, nah sekarang kan udah planning nih,
kita bakal nge-prepare. Dan prepare itu adalah action dari planning itu, dari planning sebelumnya kan. Nah, dari preparation ini juga kalau misalnya along the way kita mau apply gitu ya, nah terus kita dapetin info tentang mixer baru, nggak apa-apa, coba kita mix juga sih di planning kita di planning. Dan saya coba di atur lah ya, timbangin juga prioritasnya. Kira-kira worth it ya buat ikutan jadi roadmap itu sudah kita live gitu. Oke, nah jadi pas lagi preparation itu kalau bisa kita juga sambil belajar gitu, misalnya kita motivationnya bagus gimana, tips sampai yang bagus gimana, tips yang bagus gimana. Nah kita harus improve, oke. Nah jadi kalau misalnya nih kita gak apply sebagai sesuatu, kita gak pusing dengan kayaknya terlalu itu effort buat application sebelumnya, itu untuk buat di next scholarship gitu. Nah ini jangan patah semangat, bisa diimprove juga sih. Jadi peluangnya ini oke lah, misalnya peluang sebelumnya kecil banget, tapi the next bisa probabilitasnya meningkat gitu kalau kita ngelakuin improvement. Nah, yang paling penting dalam proses application multi scholarship ini, kalau bisa jangan pernah apply sendiri, karena kalau apply sendiri tuh ujungnya segitu lah ya, dan kita juga bakal human error risk-nya meningkat gitu. Udah zaman lah ya sekarang sendirian. Nah kalau bisa apply bareng-bareng, udah jangan pernah lagi berpikir kalau misalnya saingan itu bakal nambah. Udah juga siapa tahu bisa bareng-bareng tuh sama semuanya sama-sama dapet gitu. At least kalau misalnya sama-sama nggak dapet juga kan jadinya bertemu juga. Nah kalau misalnya bareng-bareng temen nih, technically kalau misalnya ada persyaratan yang emang harus ada di 3 tempat sekaligus, kan bisa jadi bareng-bareng, bisa jadi bagi-bagian gitu sama teman-teman. Misalnya nanti minta bantuin bikinin transkrip nih ke Kaprodi misalnya, nanti minta rekomendasi dari dosen, terus si C nanti fotokopiin piagam dan sebagainya lah. Intinya kayak gitu sih. At least kita juga jadinya nanti sih application kita bisa lebih bersempurna lah gitu. Dan kalau berjuang bareng-bareng ya doanya juga kan bareng-bareng kan. Terus terus nih ada tips yang emang kadang secara proses tuh gak terlalu kepikiran gitu ya. Nah ini sebenarnya relate sama relationship gitu. Nah kalau misalnya udah apply beasiswa, kalau bisa jangan cuma apply gitu ya. Misalnya nih ngasih kopi ke Mawa atau ke mahasiswaan, yang cuma ngasih doang. Kalau bisa sih kenalan gitu sama si staff mahasiswanya atau pegawainya, karena bisa jadi nanti masuk. Nah maksudnya mereka itu kalau kenal sama seseorang biasanya dia bakal nge-support juga. Nah jadi kalian dapat beasiswa dari beasiswa yang gak kalian apply gitu. Nah ini pakai jalur rekomendasi kayak gitu lah. Karena juga lumayan sih beberapa beasiswa yang kayak gitu tuh gak opportunity juga sih. Intinya kita memang menjalin banyak relasi gitu, gak cuma sesama mahasiswa, tapi kalau bisa juga karena kita udah ngerepotin sama pegawai kemahasiswaan atau ditmawanya nih. Nah setidaknya kita ngasih keramahan lah kayak gitu, oke? Biar berbuah baik. Nah jadinya positif dan produktif. Selamat mengaplikasikan, semoga bermanfaat.